Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tema 4H. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 1. Halaman 41 sampai 42. Ayo, lekas siapkan buku paket kalian ya, serta alat tulis kalian. Jangan lupa untuk menyalin jawaban-jawaban dari video pembelajaran ini ke buku paket kalian agar lebih mudah digunakan untuk belajar. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jawabannya, cerita fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat oleh seorang pengarang. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan cerita fiksi adalah ... Jawabannya yaitu C. Opini. Opini merupakan pendapat pribadi dari seseorang, jadi bukanlah cerita fiksi. Soal nomor 3. Cerita tentang kehidupan hewan yang menyerupai manusia disebut ... Jawabannya yaitu fabel. Untuk nomor 4 kita lewati ya, kita langsung ke nomor 5. Gaya adalah ... Jawabannya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang memengaruhi gerak suatu benda. Soal nomor 6. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Soal nomor 7. Contoh kegiatan yang menerapkan gaya berupa tarikan adalah ... Jawabannya yaitu A. Seorang anak yang bermain ketapel. Karena cara bermain ketapel yaitu dengan menarik kain kulit yang biasanya diisi dengan batu kerikil di dalamnya. Soal nomor 8. Jelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang pertama, dapat menggerakkan benda diam. Dan yang kedua, besar gaya memengaruhi besar perubahan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan gerak benda tersebut. Soal nomor 9. Soal nomor 10, soal nomor 11, dan soal nomor 12 tidak kita bahas ya. Selanjutnya kita langsung ke soal nomor 13. Mengapa kondisi alam suatu daerah memengaruhi mata pencarian penduduknya? Jawabannya, karena biasanya penduduk suatu daerah bermata pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah sekitarnya. Maka dari itu, kondisi alam dari suatu daerah sangat memengaruhi mata pencarian penduduk di daerah tersebut.
Soal nomor 14. Kegiatan ekonomi adalah titik-titik. Jawabannya B. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Soal nomor 15. Sebutkan 5 produksi unggulan Indonesia beserta daerah penghasilnya. Yang pertama ada kakao yang dihasilkan di Sulawesi Tengah, serta ada batik yang dihasilkan oleh daerah Solo. Yang ketiga, kelapa sawit yang dihasilkan di daerah Riau. Yang keempat, teh yang dihasilkan di Jawa Barat. Dan emas yang dihasilkan di Papua. Sebenarnya masih banyak lagi produksi-produksi unggulan Indonesia yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Soal nomor 16. Jenis kegiatan ekonomi dibedakan menjadi titik-titik. Jawabannya menjadi 3, yaitu D. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Soal nomor 17. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi keberagaman karakteristik individu? Jawabannya yaitu dengan memupuk sikap saling menghargai dan saling menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Soal nomor 18. Karakteristik individu adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Ciri khas yang melekat pada seseorang. Soal nomor 19. Keberagaman karakteristik dalam masyarakat meliputi titik-titik. Jawabannya yaitu dapat meliputi suku, bahasa, kesenian daerah, makanan khas, agama, fisik, kegemaran, serta sifat. Banyak sekali keberagaman karakteristik dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya nomor 20. Keberagaman karakteristik dalam keluarga meliputi, jawabannya adalah C. Fisik, kegemaran, dan sifat. Alhamdulillah, pembahasan kita telah selesai. Jazakumullah khairan anak-anak sholih dan sholihah yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik, serta menyalinkannya di buku paket kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.